Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Berendo TVRI Bengkulu untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini dengan tema kita masih yang sama tentunya untuk netralitas ASN dalam pemilu tentunya. Dan masih bersama dengan narasumber kita yang pertama ada Bapak Fahamsyah selaku Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu. Kemudian juga ada Bapak Gunawan Suryadi selaku Kepala BKD Provinsi Bengkulu. Kita akan berbincang lagi dengan kedua narasumber kita di sore hari ini. Kita ke Pak Fahamsyah terlebih dahulu. Nah, untuk tadi kita bilang bahwa ASN harus netralitas dalam pemilu tentunya. Nah, untuk siapa saja nih yang harus netral dalam pemilu selain dari ASN ini, Pak? Kalau kita boleh tahu kasih tahu ke masyarakat mungkin. Ya banyak ya. Pertama kalau TNI Polri juga harus netral. Makanya kan kita juga bersinergi dengan TNI Polri, kita memberikan himbauan, kita juga ajak kawan-kawan dari TNI Polri untuk jadi pokja kita untuk memastikan bahwa semua pihak yang memang secara regulasi diatur untuk netral tetap netral. Termasuk penyelenggara pemilu juga harus netral seperti kami ini. Oh ya. Berarti penyelenggara pemilu, penyelenggara pemilu nih KPU, Bawaslu, beserta jajaran, TNI Polri, kemudian ASN itu juga semuanya harus netral ya, tidak boleh termasuk ya kepala-kepala desa, perangkat desa juga harus netral. Karena dia juga pokoknya lembaga-lembaga pelayanan publik yang berkaitan dengan pemerintah juga harus netral. Kan begitu. Netral yang dimaksudkan yang seperti apa, Pak? Ya, tidak kemudian menunjukkan bahwa dia memihak. Karena kan kalau siapapun orang secara personal pasti punya kecenderungan ya, tapi kan kalau dia aparatur pemerintah kan tentu tidak boleh ditampakkan. Misalkan kalau di dalam media sosial dia melike, komen, kemudian mendukung atau tidak mendukung, kan tidak boleh begitu. Jadi sebagai aparat pemerintah dia betul-betul menjaga dirinya agar kemudian netral, karena dia melakukan pelayanan publik. Nah, mungkin begitu. Kalau seandainya kemudian dia berpihak kan akan berpengaruh kepada pelayanan publik yang ia lakukan, dan ini berbahaya. Begitu. Baik, kita ke Pak Gunawan Suryadi nih selaku Kepala BKD Provinsi Bengkulu. Nah, sempat ada kasus Pak mengenai ASN yang tidak netral untuk tahun-tahun pemilu belakang mungkin? Kalau dari evaluasi ya untuk penyelenggaraan pemilu yang tahun kemarin ya, untuk ini saat ini kan belum ada ya. Belum ada catatan kita ataupun laporan ya untuk melakukan tidak netralitas terhadap pelaksanaan itu sendiri. Nah, untuk kerawanan yang tadi dimaksudkan sama Pak Fahamsyah mungkin Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu itu seperti apa untuk ASN-nya sendiri mungkin? Apakah mereka tidak boleh kampanye atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Iya, untuk kerawanan ya kalau di ASN ya, di kalangan kita sendiri kan ini kan kita sudah mengantisipasi ya. Artinya di pemerintah di Provinsi Bengkulu ini menyikapi apa yang disampaikan rekan dari Bawaslu, memang ada surat keputusan bersama ya antara Menteri Menpan RB, Mendagri, Bawaslu, KSN dan BKN. Nah, kita sendiri sebagai tusi membidangi kepegawaian, artinya Pak Gubernur dalam hal ini sudah mengeluarkan surat edaran yang terkait tindak lanjut untuk netralitas ASN itu sendiri kepada semua OPD yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Nah, kalau ditanya dalam yang rawan, dikatakan rawan ini ya tidak menutup kemungkinan, artinya yang kita pandang ini seperti ya namanya kita juga sosial ya, hidup sosial ASN itu mungkin dari kalangan keluarganya sendiri ada yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Ini yang mungkin kemungkinan rawan itu kan terjadi. Ya secara pribadi atau sosial manusiawi juga kadang-kadang muncul, tapi nggak boleh ya kita nggak boleh mengajak, artinya mengajak apalagi menggunakan atribut sebagai pegawai negeri sipil, itu tidak boleh dilakukan. Nah, hal-hal seperti ini yang agak rawan ya di kalangan ASN itu sendiri. Nah, mudah-mudahan, tapi artinya kita di ASN kita juga sudah menyampaikan, menginformasikan, jangankan untuk mendukung di medsos saja, di media sosial, di Facebook, di Instagram, ASN itu tidak boleh meng-like, artinya ke salah satu
calon. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Ini salah satu bentuk ya. Oke. Salah Berarti satu ada bentuk, petugas yang menilai hal tersebut kalau setiap media sosial dari ASN itu dipantau oleh pihak BKD atau pihak dari Bawaslu sendiri mungkin. Ya, kalau terkait dengan pengawasan artinya kan kita sama-sama dengan rekan-rekan di Bawaslu, juga ada Kominfo, dan kita juga oleh pihak Kominfo selaku landing sektor artinya mendata. Setiap di OPD itu kan kita ASN itu kan didata IG-nya, Facebook-nya. Tetapi kalau secara formal kan ada juga IG untuk OPD-nya. Ya. Nah, ini nanti kan ya namanya medsos ini kan beribu juta mata yang melihat, membaca, kan cepat sekali kalau ada di antara yang artinya memberikan dukungan dengan like aja di salah satu medsos dengan terhadap salah satu paslon, ini akan ketahuan nanti kan seperti itu. Oke, kan. baik. Nah, di daerah Jawa nih Pak, kita tidak sebutkan tentunya ya. Nah, ada isu entah itu hoax atau apa gitu bahwa ASN ini sedang dipantau tentunya, dan ASN ini sendiri ada salah satu partai yang sudah menyuruh ASN untuk memilih dari paslon itu tersebut. Nah, untuk di Bengkulu sendiri sudah ada isu seperti itu juga atau seperti apa nantinya? Kalau dari BKD akan jawab seperti itu, nanti kita akan tanya ke Bawaslu Provinsi Bengkulu juga. Boleh silakan Pak. Sudah ada mungkin untuk tekanan bahwa ASN harus memilih parpol ini seperti itu? Ya, kalau untuk perkembangan ya di Provinsi Bengkulu memang ya suasananya kalau pelcaleg memang sudah hitungan hari ya. Sudah hitungan hari, memang semakin dekat. Artinya suhu suasana menjelang pilcaleg ya, ini sudah panas, artinya sudah panas. Tetapi di dalam pelaksanaan di pemerintahan khususnya di Provinsi Bengkulu tidak ada yang namanya penekanan mengarahkan ke salah satu calon, artinya baik calon capres maupun legislatif, itu tidak ada. Artinya sesuai dengan peraturan pemerintah tadi, artinya ASN itu harus netral dalam hal ini. Jadi tidak ada semacam tekanan untuk mengarahkan ke salah satu calon. Oke, tidak ada atau belum ada nih? Tidak ada. Tidak ada ya? Kalau belum ada berarti bakal ada. Baik, kita ke Pak Gunawan Suryadi ini ya. Nah, untuk ini Bawaslu ini kan nyambung ke pusat ya Pak ya? Iya. Nyambung ke pusat ya kan. Nah, kalau untuk berita yang tadi saya sebutkan itu pernah dengar atau pernah lihat Bapak mengenai di salah satu daerah tentunya untuk penekanan ASN untuk memilih salah satu parpol, dan hal ini sudah terjadi tentunya. Ini benar atau tidak Bapak adanya hal tersebut? Nah, kalau benar terjadi, apa yang harus di Bawaslu lakukan? Ya. Kalau di berita-berita kan ada begitu ya. Ya. Kita dengar di medsos juga ada isu-isu begitu. Nah, tapi kan bagi Bawaslu, terutama Bawaslu Provinsi Bengkulu, sejak awal kita di Bawaslu, kita juga sudah menghimbau, dan apalagi tentang netralitas ASN misalkan, kita menghimbau kepada para pihak untuk pertama menjaga netralitas. Yang kedua, gerakan kita ini kan juga gerakan, selalu saya sampaikan, di pengawasan partisipatif ya. Jadi mengawasi ini bukan hanya tugasnya Bawaslu, tapi tugas kita semua. Makanya semua pihak dengan tusi masing-masing itu bagaimana punya andil besar untuk sukses pemilu, salah satunya ikut andil dalam proses pengawasan. Kalau ada potensi pelanggaran, misalkan berkaitan dengan netralitas ASN, maka laporkan kepada pihak terkait. Misalkan Bawaslu lah yang paling dekat, di mana kejadian misalkan dicurigai di satu tempat, maka di situ kita punya instrumen, ada PKD kita, pengawas desa, maka ada Panwascam kita di kecamatan, ada juga Bawaslu kabupaten. Kalau dekat dengan provinsi misalkan dalam lingkup kerja di Provinsi Bengkulu, ya laporkan ke kami. Kami kan punya posko pengaduan, kemudian banyak instrumen lain lah yang juga bisa disampaikan. Nah, kita jangan sampai kejadian lah seperti di tempat-tempat lain, katanya ASN diminta untuk mendukung paslon atau partai tertentu, memenangkan paslon dan partai tertentu ya. Kalau bisa jangan sampai seperti itu. Kenapa? Itu juga bagian dari penyalahgunaan kewenangan kalau kemudian sampai kemudian ada penekanan-penekanan begitu. Nah, biasanya kalau legislatif Pilpres ini ya rawan, tapi biasanya kalau yang lebih rawan lagi waktu pilkada, di daerah ya terutama. Kalau secara nasional kan begitu. Mungkin itulah jawabannya. Baik, sebelum kita jeda iklan, tentunya satu pertanyaan lagi kepada Pak Gunawan tentunya. Pak, semisalnya ada penekanan untuk ASN nih, ASN-nya sendiri harus seperti apa? Dan semisalnya ada penekanan bahwa harus memilih calon pilpres ini, dan kalau tidak nanti akan kena sanksi. Nah, ASN-nya ini sendiri harus seperti apa nih? Sikap yang harus dilakukan? Ya, makasih ya.
Kalau ditanya ASN, andai ya, andai ada penekanan dari ya katakanlah dari pihak manapun, ya tentu tadi ya diawali tadi, artinya setiap ASN ini kan sudah mengetahui larangan apa yang dilarang sebagai seorang ASN, terutama dalam pelaksanaan pemilu. Nah, mereka tidak akan terpengaruh, artinya siapapun yang mengarahkan atau yang menekan untuk memilih salah satu calon itu tetap pada prinsipnya netralitas tadi. Oke, baik. Tapi ini kan ada ancaman nih Pak, misalnya nih. Ya. Nah, ya kan, tapi ini nanti dijawab. Kita akan jadikan terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa di Berendo TVRI Bengkulu.